Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Selamat datang kembali di kanal Amelia Handayani Burhan, gitu ya, Amelia Burhan. Video ini saya khususkan untuk teman-teman ASESI program rekognisi pembelajaran lampau RPL, khususnya tim saya kelompok 4 bersama dengan Bu Rina Widyastuti. Oke ya. Nah, Bu Amel akan bahas dulu. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk. Bagaimana dan apa saja Bu yang harus kami siapkan gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman tahu bahwa kita punya 3 buku gitu ya. 3 buku gitu ya. Buku ke-1, buku 2A, dan buku 2B. Oke, untuk buku 2A dan buku 2B akan saya jelaskan di video selanjutnya gitu ya. Yang akan kita bahas di video ini adalah buku 1. Oke. Nah, untuk buku 1 gitu ya. Untuk buku 1 teman-teman baca informasinya yang di-print gitu ya. Yang di-print dan dijadikan satu jilitan untuk buku pertama gitu ya. Hanya poin-poin tertentu yang akan saya tandai. Gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk buku 1 silakan teman-teman print covernya. Jelas, buku 1 covernya di print. Jangan lupa identitas ASESI dilengkapi. Ini diisi nama lengkap teman-teman gitu ya, diisi dengan huruf balok ya. Jadi ini huruf balok seperti ini gitu ya. Diisi dengan nama lengkap teman-teman, asal instansi lengkapi juga dengan kotanya. Misalkan Apotik Nugraha Madiun, misalkan seperti itu gitu ya. Kemudian asesor satunya diisi siapa? Nah, untuk kelompok 4, asesor satunya adalah Bu Rina Widyastuti MSc APT. Ya, asesor 2-nya siapa? Amelia Handayani Burhan SPD MSc. Lalu, asesor 3 siapa? Asesor 3 adalah atasan langsung yang nanti akan dijadikan verifikator ketiga atau hadir di dalam proses asesmen jenengan. Jadi nanti jenengan bisa tanyakan ke institusi jenengan siapa yang kira-kira akan dihadirkan pada saat proses asesmen. Bisa dipahami ya? Nah, ini bisa ditanyakan untuk detail nama lengkapnya sudah kita bagikan PDF-nya kemarin di grup besar gitu ya, di grup ASESI besar. Silakan nanti dituliskan di sini. Oke, kemudian perlukah ini di print? Tidak perlu untuk halaman ini gitu ya. Jadi, ini cukup teman-teman baca saja. Lalu bagian mana yang harus kita print gitu ya? Teman-teman langsung masuk ke formulir aplikasi RPL. Oke, kita langsung masuk ke sini. Nah, untuk formulir aplikasi RPL gitu ya, silakan teman-teman print, lalu teman-teman lengkapi ya. Catatan apa? Gunakan tinta berwarna biru. Ya, dan saya sarankan tidak menggunakan yang berbahan seperti spidol. Ya, karena kenapa? Kalau yang berbahan seperti spidol, misalkan bahan-bahan spidol apa ya, boxy seperti itu ya, itu tidak dianjurkan. Pakai pena pilot biasa atau standar biasa aja yang tintanya permanen ya. Kenapa? Jangan sampai nanti kena cipratan air gitu ya, kemudian nanti tulisannya bleber sehingga ketika asesor menerimanya menjadi tidak terbaca. Itu ya, tinta biru pakai pilot biasa aja gitu ya, pilot atau standar. Nggak masalah mereknya apa, yang penting jangan berbasis seperti spidol. Ya, kalau berbasis spidol resiko untuk luntur gitu ya. Oke, kemudian seandainya ada yang salah Bu dalam penulisannya, maka cukup dicoret seperti ini aja. Ya, jadi tidak perlu di tip X gitu ya, teman-teman coret saja gitu ya, agar apa? Agar paling tidak asesor bisa membaca, oh memang ada kesalahan penulis di sana dan kesalahannya bukan yang fatal gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara mengisinya? Seperti biasa, tulis tangan ibu-ibu ya, bapak-bapak, semuanya ditulis tangan. Tadi pakai tinta warna biru, dilengkapi nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah, kode pos gitu ya. Kalau bagian yang tidak perlu kita coret saja seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya gitu ya. Ini saya hapus dulu. Oke ya. Kemudian berikutnya untuk data pendidikan, apa yang harus kita isi gitu ya. Nah, ada dua pilihan. Jika teman-teman hanya menduduki jenjang SMF, jelas yang lolos di sini adalah yang sudah punya SMF ya. Maka ini tuliskan nama SMF-nya. Wajib. Sekalipun teman-teman sudah berpendidikan S1 atau jenjang pendidikan lanjutnya. Ya, karena yang di asesmen adalah SMF-nya. Tuliskan nama SMF-nya beserta kotanya.
Kemudian teman-teman tuliskan jurusan atau programnya. Jelas jurusannya kalau ada jurusan pasti dituliskan. Paling nggak di sini tuliskan farmasi. Stratanya berarti apa? Ya SMF. Ya, untuk SMF ya, sekolah menengah kejuruan gitu ya, atau sekolah menengah farmasi. Kemudian tahun lulusnya dituliskan sesuaikan dengan ijazah. Oke, itu tipe pertama. Seandainya teman-teman sudah menempuh pendidikan lanjut, maka silakan tarik garis aja seperti ini. Kemudian tuliskan jenjang pendidikan lanjutannya jika teman-teman punya. Jika tidak, jangan dipaksakan gitu ya. Jika punya, silakan dituliskan sebagai bentuk penghargaan gitu ya. Tuliskan misalkan S1-nya apa, misalkan jurusannya akuntansi gitu ya. Stratanya berarti strata S1 gitu ya. Kemudian tahun lulusnya kapan, tampilkan juga ijazahnya jika memang ingin ditunjukkan bahwa memang pernah S1. Karena ini nanti ada penilaian untuk mata kuliah yang bersifat penelitian gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman memang sudah menempuh pendidikan tinggi, silakan ikut dilampirkan. Tapi tetap apa? SMF-nya wajib dituliskan pertama kali karena yang akan kita asesmen adalah SMF-nya. Oke, next. Kemudian untuk bagian 2, daftar mata kuliah RPL gitu ya. Ini ya, teman-teman print juga, di print juga. Kemudian pastikan teman-teman menandai ya. Semuanya ya, dicontang ya. Sampai dengan nanti yang terakhir. Ya, halaman 72. Ya, teman-teman ajukan semuanya ya. Seperti itu ya. Walaupun nanti karya tulis ilmiah itu wajib ditempuh, tapi ini teman-teman conteng aja dulu semuanya ya. Oke. Nah, kemudian untuk daftar pengalaman kerja gitu ya. Ini apa sih isinya? Daftar pengalaman kerja ini adalah riwayat teman-teman bekerja untuk memverifikasi minimal 5 tahun kerjanya. Ya. Jadi, dimulai dari kapan? Dimulai dari teman-teman lulus gitu ya. Nah, pastikan juga ada buktinya karena nanti paling tidak ada bukti bahwa teman-teman memiliki surat keterangan pernah bekerja gitu ya, oleh dan ditandatangani serta dicap basah oleh institusi sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman tulis di sini gitu ya. Namanya apa, alamatnya apa, periode kerja berapa, jabatannya apa dan bla bla bla. Nah, setiap orang nanti untuk kebutuhan lembarnya itu berbeda-beda. Ya, bukan berarti nanti semua harus dipenuhkan di satu tabel ini, tidak. Jika memang tidak cukup gitu ya, maka silahkan teman-teman print ini beberapa kali. Sehingga seperti jadi buku, teman-teman bisa nulis terus gitu ya. Paham? Ya, jadi nanti ini bisa di print berkali-kali, menulisnya disesuaikan, jangan terus dipaksa tulisannya jadi kecil-kecil sehingga asesor susah membaca gitu ya. Pastikan tulisannya juga tetap terbaca. Semakin rinci uraian tugasnya, berarti apa? Kemungkinan untuk terasesmen itu semakin baik. Jadi nanti kita akan ngecek ke bukti-buktinya. Oke, paham ya? Nah, bisa tuliskan juga apakah penuh waktu atau paruh waktu. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kemudian, nah, untuk surat pernyataan pelamar ya, silakan nanti ini di print, lalu teman-teman tempatnya ditulis, tanggal tanda tangannya tulis, tanda tangani, jangan lupa nama terang. Ingat warna biru. Oke. Kemudian untuk checklist. Nah, untuk checklist gitu ya. Untuk checklist ini teman-teman print, lalu teman-teman tulis yang ini. Ya. Kemudian misalkan jenis kelaminnya hapus, pilih salah satu. Nah, bagian kolom yang ini itu tidak usah teman-teman isi karena nanti yang mengisi adalah asesor. Tugas teman-teman apa? Tugas teman-teman adalah menyusun berkas pendukungnya dijadikan dalam lampiran buku ini. Ya, jadi nanti setelah ini semua di print gitu ya, halaman 37 di print gitu ya. Teman-teman mulai menyusun urut. Ya, berarti mulai dari mana? Formulir aplikasi yang memuat CV. Yang mana itu? Yang ini tadi. Ya, formulir aplikasi ini ya, riwayat ini sampai dengan gitu ya, ini itu adalah formulir aplikasi, bisa dipahami ya. Kemudian dokumen asesmen mandiri, berarti susun urut berikutnya setelah checklist. Susunan urut berikutnya apa? Dokumen asesmen mandiri. Yang mana? Yang ini ya. Silakan nanti teman-teman isi gitu ya. Oke, kemudian teman-teman cek per poin. Teman-teman mampunya itu di level berapa? 1 sampai 4. Ya. 1 itu paling rendah, 4 itu berarti sangat baik gitu ya. Jadi teman-teman cek gitu ya. Apakah teman-teman, saya contohkan.
Apakah saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sifat religius? Misalkan saya berani bilang saya sanggup. Ya, saya isi di sini adalah 4. Menjunjung tinggi nilai menjalankan tugas berdasarkan agama dan moral etika. Misalkan saya merasa diri saya hanya di 3. Dan seterusnya. Nah, ini teman-teman isi dengan berkaca atau bercermin pada diri sendiri, gitu ya. Diisi per poin, gitu ya. Oke, inilah untuk asesmen mandirinya. Ya, oke, ini cek, kemudian asesmen sendiri sudah. Kemudian teman-teman lampirkan ijazah SMF. Nah, jika ada masih punya transkrip nilai, boleh sekalian transkrip nilainya gitu ya. Nah, untuk ijazah SMF, kami sarankan gitu ya, sebaiknya adalah yang dilegalisir. Ya, dilegalisir dan pada saat asesmen teman, jadi bukan ngirim ijazah asli ya, cukup fotokopinya saja yang dilegalisir. Paham? Kemudian surat keterangan pengalaman bekerja. Ini disiapkan. Jika misalnya dari 3 tempat gitu ya, maka sampaikan 3 tempat itu. Ya, pastikan semuanya dicap basah dan tanda tangan asli. Ya, karena kemarin pada saat proses verifikator masih juga ditemukan ada yang mengedit. Ya, jangan sampai nanti ini ditemukan pada saat asesmen karena kami pasti akan mendiskualifikasinya. Kemudian sertifikat kompetensi atau STRTTK, ini fotokopian ya. Walaupun tidak berlaku lagi atau masa aktif sedang diurus gitu ya, silakan tetap dilampirkan. Bukti keanggotaan PAVI ini wajib, rekomendasi PAVI juga wajib ya. Dikirimkan yang kalau bukti keanggotaan ya fotokopinya aja ya. Kalau rekomendasi PAVI sebaiknya dikirimkan yang ada cap basahnya. Ya, kemudian untuk SKCK. Nah, untuk SKCK teman-teman siapkan untuk yang berasal dari Polres. Ya, kemudian yang berarti yang dikirim bagaimana, Bu? Yang dikirim yang asli. Oke, sepakat ya. Yang dikirim adalah yang asli. Ya, karena nanti kan ini tidak akan dipakai teman-teman gitu ya, akan menjadi milik kami gitu ya. Kemudian juga ada surat keterangan izin belajar seperti format yang sudah kemarin teman-teman upload gitu ya, dari atasannya langsung, dicap basah dan ada tanda tangannya. Oke, gitu ya. Nah, ini tidak perlu teman-teman isi, nanti diisi asesor gitu ya. Untuk buku 1 itu saja teman-teman ya. Oke. Nah, untuk buku 1 itu saja untuk kode bukti dan teman-teman bisa tanyakan atau teman-teman bisa pelajari. Yang jelas untuk buku 1 apa aja tadi yang harus di-print? Cover. Oke. Cover kemudian diikuti dengan formulir aplikasi ya. Ini di-print, dicontang sesuai tadi yang sudah saya arahkan, dilengkapi gitu ya. Kemudian form aplikasi ya. Ini kami minta untuk form aplikasi letakkan paling depan sendiri. Ya, jadi setelah cover checklist berkas baru nanti teman-teman mulai menyusun tadi formulir aplikasi gitu ya, formulir aplikasi ini, kemudian pernyataan pelamar gitu ya. Kemudian ya, urut ini semuanya. Sampai dengan surat izin belajar. Kalau sudah lengkap gitu ya, silakan teman-teman jilid dengan jilid mika. Ya, jilid mika, kemudian warnanya kayak kemarin nggak ada acuan ya, intinya adalah di jilid mika gitu ya. Oke, sekian untuk penjelasan penjelasan buku asesmen 1. Selanjutnya Bu Amel akan bahas tentang buku asesmen kedua.